Sehingga ada orang yang mengatakan semakin dekat kepada Allah semakin berat cobaannya, ujiannya. Terus ada orang yang mengatakan kalau gitu jangan dekat-dekat sama Allah biar nggak dicoba, biar nggak dikasih ujian. Apa begitu? Nah, saya saat itu tanya orang begitu. Apa betul Ustaz? Orang semakin dekat dengan Allah semakin dia akan diuji. Sementara kalau jauh dari Allah tidak akan diuji. Kalau gitu mending nggak usah dekat sama Allah, jauh dari Allah saja. Maka saya jawab betul, tidak salah. Orang semakin dekat dengan Allah dia akan diuji. Kalau jauh dari Allah nggak diuji, tapi dikemplang. Nah, pilih mana? Diuji apa dikemplang? Monggo dipilih itu. Kalau ujian itu terukur, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebani seseorang itu di luar kemampuannya. Kalau ujian cukup dengan sabar saja, insya Allah akan diringankan oleh Allah, bahkan dibantu untuk selesai. Kalaupun tidak selesai, paling enggak dia diberi kemampuan untuk mengatasi. Itu paling tidak. Makanya sebagian orang itu ketika diuji, kadang terasa berat di awal. Lama-lama kalau dia terus mencoba menggali kesabarannya, rasa syukurnya, tawakalnya, lama-lama enteng. Makanya orang-orang yang kelengkapan iman dalam hatinya itu ada, biasanya kalau kena masalah namanya orang ya, jebret gitu, pasti sedih, itu biasalah. Tapi lama-lama insya Allah karena dia pernah ngaji, pernah belajar, ada kelengkapan iman dalam dirinya, tiba-tiba dalam dirinya itu ada yang ngomong dengan izin Allah. Apa terus kalau kamu mengeluh sakit kamu jadi sembuh? Apa terus kalau kamu mengeluh terus utang kamu jadi lunas? Apa terus kalau kamu mengeluh terus istri kamu nggak cerewet? Misalnya. Jadi akhirnya kata bisikan dalam hatinya yang ternyata sabar yang bicara itu, mending kamu sabar. Kalau kamu sabar, di samping dosamu rontok, kamu akan dekat dengan pertolongan Allah. Itu kata sabar. Dalam hatinya itu ngomong gitu. Seiring berjalannya waktu, biasanya orang kalau sehat imannya, akan ada yang bicara lagi yang lain. Tadi sabarnya bicara, sekarang syukurnya yang bicara. Kata syukurnya, kamu itu alhamdulillah loh. Ini mulai diajari kita melihat sisi baik dari seburuk-buruknya keadaan. Kamu alhamdulillah loh, walaupun kamu punya masalah, kamu masih punya anak-anak yang peduli. Kamu masih punya istri atau suami yang peduli. Kamu masih punya saudara yang peduli. Kamu masih punya teman-teman yang peduli. Alhamdulillah loh, kamu itu masih diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah. Jadi dia akhirnya mencoba untuk bersyukur. Alhamdulillah, yes. Ini penguatan-penguatan imani namanya. Karena dalam diri kita ada informasi-informasi itu terkait dengan kelengkapan iman. Dan ini bisa kita lakukan tentu kalau kita rajin hadir di majelis ilmu, membaca, bertanya kepada ahlinya dalam masalah agama dan begitu seterusnya. Insya Allah lah, kelengkapan-kelengkapan iman itu akan bicara terus, menguatkan dalam diri kita. Terus tiba-tiba ada lagi yang bicara dalam hati kita. Saya nggak tahu pernah ngalami apa nggak ngoten jenengan nggih. Tiba-tiba dalam hati juga ada lagi yang ngomong. Kata hati itu, emang yang ngatur hidup kamu apa? Emang yang ngatur nasib kamu apa? Yang ngatur hidup kamu itu Allah. Udah serahkan semuanya kepada Allah. Kalau kamu serahkan kepada Allah, Allah akan mencukupimu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhirnya orang-orang yang beriman dengan baik dan benar itu tambah lama tambah menguat. Itu kalau ujian, gitu loh. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan orang yang imannya sehat. Tapi kalau jauh dari Allah, imannya lemah, bisikan-bisikan seperti itu tidak ada. Adanya itu baperan, caranya mati ya. Akhirnya menuntut Allah, nganggap Allah nggak adil, Allah nggak sayang, akhirnya seudon sama Allah. Lama-lama bukan tambah baik tapi tambah buruk. Makanya orang-orang yang jauh dari Allah memang nggak diuji tapi dikemplang tadi itu.
Kalau dikemplang nggak diukur lagi, asal kasih aja, sikat aja udah. Mau kuat nggak kuat, sikat aja. Makanya tetap kita harus mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah menjadikan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan khawatir. Memang dunia ini darul fitan, tempat di mana penghuninya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan hidup dan mati dengan segala pernak-perniknya untuk menguji kalian. Siapa yang paling baik amal perbuatan. Ingat ya, hadisnya Sahih Muslim. Kalau kita sabar saat sakit, dosa kita rontok seperti daun yang berguguran dari dahannya. Kalau kita bersyukur, kena musibah sakit kok malah bersyukur. Dalam sebuah hadis qudsi, hadisnya riwayat Ahmad, hadisnya sahih li ghairihi. Allah berfirman, aku akan ampuni hambaku yang bersyukur itu karena musibah itu seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Nah, itu ada dalam kumpulan sahih hadis qudsi. Hadisnya riwayat Ahmad, hadisnya sahih li ghairihi. Hambaku aku uji dengan sesuatu yang menyakitkannya dan dia bersyukur, maka aku akan ampuni dosanya seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Jadi kadang ada orang-orang tertentu yang diuji oleh Allah sampai didahsyatkan musibah itu. Puncaknya saat kematiannya didahsyatkan, ternyata itu dalam rangka untuk menghapus dosa-dosanya. Hingga kemudian dia menghadap kepada Allah dalam keadaan nol keburukannya. Bersih, betul. Cuman begini, kalau dengar ini agak ngeri juga ya. Kalau dahsyat, terus iman Islam kita selamat, alhamdulillah. Yang repot dahsyatnya kematian, mengguncangkan iman kita, naudzubillah, terus nggak selamat iman Islamnya, naudzubillahi min syarri dzalik. Maka tetap ada resep. Yang menyatakan resep ini adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan begini, kata beliau, ada 3 hal yang dengannya, ada 3 hal ini supaya kita tidak perlu dahsyat lah di kematian nanti karena sudah beres masa hidup kita gitu maksudnya. Ada 3 hal kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang kalau kita kerjakan 3 hal ini Allah akan ampuni dosa kita. Jadi dengannya Allah ampuni dosa kita. Apa itu? Yang pertama, taubat. Perbanyak taubat, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, perbanyak ibadah dan amal yang soleh. Itu yang kedua kata beliau. Kalau taubat, saya kira kita semua tahulah firman Allah di surah Al-Furqan itu ya. Al-Furqan surah ke 25 ayat 70 itu. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang akan diganti oleh Allah kejahatannya dengan kebaikan-kebaikan. Dosa diganti dengan ampunan, dosa diganti dengan pahala. Nah, termasuk pahala yang hilang Allah ganti dengan pahala yang baru yang lebih baik. Pokoknya intinya dibaikanlah oleh Allah. Itu kalau kita taubat. Yang kedua dengan ibadah dan amal yang soleh. Dalilnya surah Hud. Surah Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan, dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Jadi kalau kita berbuat baik, pahala dihadirkan, dosa dihapus, derajat diangkat. Contoh ya, kita berangkat dari rumah menuju ke masjid, wudhu dari rumah, 1 langkah pahala dihadirkan, dosa dihapus, derajat diangkat. Kita ini duduk di majelis ilmu begini ini insya Allah pahala dihadirkan, rahmat dihadirkan, para malaikat mengepakkan sayapnya menghormati kita, memintakan ampun kepada Allah untuk dosa-dosa kita, termasuk ikan-ikan di lautan. Bahkan semua harapan dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kalau kita banyak berbuat kebaikan, di samping pahala kita dapatkan, dosa dihapus. Yang ketiga tadi, musibah. Dengan musibah kalau sabar, dosa rontok, hadisnya Sahih Muslim, seperti daun yang berguguran dari dahannya. Kalau bersyukur, hadisnya ada dalam Quran Sahih hadis qudsi, hadisnya riwayat Ahmad, hadisnya Sahih li ghairihi, hambaku
aku uji dengan sesuatu yang menyakitkan bagi dia dan dia bersyukur, maka aku akan ampuni dosanya seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Wis. Maka ketika mereka mulai melupakan peringatan yang Allah berikan kepada mereka, diingatkan, dablek. Kata Allah, ya wis lek kon dablek terus, kata Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kami buka pintu-pintu segala sesuatu, tambah durhaka, tambah sukses. Tambah durhaka, tambah kaya. Tambah durhaka, tambah bagus keadaan ekonominya. Kata Allah, hatta idza farihu bima utu. Hingga ketika dia telah mencapai puncak dalam kebahagiaannya, maka akhadnahum baghtatan. Kami akan siksa dia secara tiba-tiba, fa idahum mublisun, seketika itu dia kaget dan berputus asa. Nah, itu untuk orang yang sudah tua, sabar itu kurang cocok. Yang cocok itu apa tadi? Syukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardah. Kita mohon kepada Allah agar semakin tua kita diberi kemauan dan kemampuan oleh Allah untuk beramal soleh yang Allah ridhoi. Itu seperti itu. Jadi semakin tua harus semakin banyak syukurnya. Makanya jangan meremehkan doa tadi di surah Al-Ahqaf ayat 15. Itu penting itu doa itu. Supaya kita semakin tua semakin pandai bersyukur. Kematian adalah merupakan istirahat bagi seorang yang beriman. Tapi bagi seorang yang kafir, kematian adalah justru siksaan. Karena orang setelah mati pilihannya cuma dua, lebih bahagia atau lebih sengsara. Jadi orang setelah mati pilihannya cuma dua, lebih bahagia atau lebih sengsara. Karena seringkali ujian dari Allah itu soalnya cuma satu. Seringkali ujian dari Allah soalnya cuma satu. Cuma karena orang nggak sabar akhirnya nambah soal. Jadi yang nambah soal itu orangnya, jadi banyak soalnya akhirnya. Jadi berat akhirnya. Contoh, ada orang diuji oleh Allah dengan miskin. Cobaannya cuma satu, miskin. Itu kalau dia sabar dalam kemiskinannya, insya Allah, walaupun kelihatannya kurang tapi tidak akan kekurangan, insya Allah. Walaupun kelihatannya kurang tapi tidak akan kekurangan. Kenapa? Karena dia dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ketemu banyak lah orang yang seperti itu, yang tampak kasat mata kehidupannya seperti kurang tapi nggak kekurangan. Dengan izin Allah ada saja jalan keluarnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebaliknya, kadang orang itu nggak sabar, diuji oleh Allah dengan miskin, nggak sabar, nyolong, nipu, ketahuan, digebukin, sakit, masuk penjara, istri minta cerai, mertua ngambek, nggak dipercaya orang, itu, dah iya, gara-gara tadi itu, gara-gara nggak sabar itu, akhirnya dia tadi nyolong, nipu, ketahuan, digebukin, sakit, masuk penjara, istri minta cerai, mertua ngambek, namanya jelek di masyarakat. Yang nambah soal siapa? Ya, dia sendiri yang nambah soal. Padahal kalau dia mau sabar, insya Allah, walaupun tampak kurang, tapi tidak akan kekurangan. Tapi secara umum, seorang mukmin itu rohnya dikeluarkan dengan cara mengalir yang enak gitu lah. Itu secara umum ya. Semoga kita termasuk yang itu ya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Saya pernah ceritakan di sini hadisnya riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah. Ketika seseorang itu akan meninggal dunia, kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya ya. Ketika seorang itu akan meninggal dunia, itu kan dia melihat malaikat maut yang sudah mulai turun. Kan dia mengalami keresahan yang sangat. Pertama tentang keluarga yang akan ditinggalkan. Itu dijawab oleh malaikat, kamu gak usah khawatir. Keluarga kamu akan dibaikan oleh Allah karena kebaikan kamu. Yang kedua, tentang setelahnya saya kemana? Surga atau neraka? Dijawab oleh malaikat, Anda dijamin masuk surga, nggak usah khawatir. Jadi orang yang beriman, dia tenang karena kondisi keluarganya akan dibaikan oleh Allah karena kebaikannya, insya Allah. Dan yang kedua, dia diberitahu oleh Allah melalui malaikatnya, dia akan masuk surga. Nah, akhirnya eksekusi dimulai itu. Begitu sampai sini, dia melihat tempat tinggalnya. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idin tandurun. Dia melihat surga itu. Begitu melihat surga, maka dengan senang hati ruh itu mau keluar. Dengan senang hati ruh itu mau keluar. Maka dia pun mati dengan cara yang indah. Kenapa? Karena dia melihat surga. Sehingga dibisiki oleh malaikat yang berbisik dengan bisikan apa?
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang, silakan kembali pada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Nah, semoga kita termasuk yang ini. Amin. Allahumma amin. Nah, beda sama orang yang jahat. Kalau orang yang jahat, orang yang kafir, tentang anak-anaknya, bagaimana nasibnya, malaikat tidak mau jawab. Maka dia dalam keresahan yang sangat, dia nanya lagi, saya kemana, surga atau neraka? Tidak dijawab juga. Dalam keresahan yang sangat itu, ketika nyawa dicabut sampai sini, dia ngelihat neraka. Begitu ngelihat neraka, ruhnya nggak mau keluar. Karena nggak mau keluar, maka dipukul dia. Nah, ada di surah Al-An'am ayat 93, ada di surah Muhammad surah ke-47 ayat 27. Dipukul, dipaksa untuk keluar. Nah, na'udzubillahi min syarri dzalik. Ya, dibisiki oleh malaikat, dibentak oleh malaikat dengan bentakan ya ayyatuhan nafsul khabisah. Hei jiwa yang busuk, keluar. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, itu terjadi pada orang-orang jahat atau orang-orang yang zalim atau orang-orang yang kafir. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Lagi-lagi ini mumpung kita masih hidup, silakan dipilih. Apakah kita ingin malaikat berucap ya ayyatuhan nafsul mutmainnah atau justru ya ayyatuhan nafsul khabisah. Semoga untuk kita ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Amin. Allahumma amin insyaallah. Kalau nggak sanggup ya jangan coba-coba ngomong saya senang mati. Karena orang senang pada kematian itu dua kemungkinannya, karena rindu kepada Allah atau karena dia tidak paham apa yang terjadi setelah kematian, maka dia pengen mati aja. Kalau orang soleh pengen matinya karena rindu dengan kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bagi orang-orang yang soleh kematian itu tidak menakutkan. Kenapa? Karena itu adalah perjumpaan antara seorang kekasih dengan kekasihnya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan.